Senang sekali kita ketemu lagi ya di 1 jam bersama LTI. Hari ini seperti biasa ya Pak Franky selalu membawakan kepada kita mengenai Business Outlook 2024. Mungkin di antara kita juga mau melihat gambaran 2024 akan seperti apa nih kira-kira. Sehingga kita bisa menentukan ke depannya bagaimana nih kita mau menjalankan bisnis kita atau menjalankan usaha kita. Atau apa yang hendak kita kerjakan di tahun 2024. Baik, saya persilakan kepada Pak Franky. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang bisnis landscape 2024. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat gitu ya, dari hari ke minggu, ke bulan, dan ke tahun. Dan kita memasuki penghujung tahun 2023 dan kita akan memasuki tahun 2024. Ya, ini semuanya anugerah dari Tuhan dan kita bersyukur diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat, kesempatan untuk melakukan apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin membahas beberapa hal tentang Business Landscape 2024. Saya mencoba mengcompile dari beberapa sumber dan tentunya saya bukan seorang ahli ekonomi, sehingga malam ini adalah merupakan malam untuk kita sharing, saling bertukar pikiran dan pengetahuan sebenarnya. Jadi berharap saya bisa menyampaikan hal-hal yang tentunya ini akan menjadi hal yang penting gitu buat para pebisnis, untuk para profesional dimanapun, khususnya kita yang setiap hari menghadapi perubahan-perubahan baik eksternal maupun internal. Dan kita tentunya di bulan Desember ini pasti sedang sibuk mempersiapkan bisnis plan tahun 2024 dan tentunya kita berharap bisnis kita di tahun 2024 akan menjadi lebih baik. Ya, oleh sebab itu seperti halnya kita menyusun sebuah bisnis plan, tentunya kita harus memperhatikan apa yang menjadi faktor eksternal. Ya, eksternal faktor ini menjadi hal yang sangat penting buat kita memikirkan dua sisi. Ya, bahwa ada sisi dalam bisnis, pasti selalu ada sisi bisnis, itu adalah sisi kesempatan, tapi juga kita harus memikirkan sisi resikonya. Ya, karena tidak ada bisnis yang tanpa resiko. Ya, oleh sebab itu hal-hal eksternal bisnis ini selalu berubah ya dan selalu mempengaruhi bisnis landscape. Jadi apa yang membuat perubahan di bisnis landscape? Ini ada singkatan yaitu PESTEL. Ya, hal eksternal factor yang mempengaruhi setiap kali, setiap saat, setiap waktu bisnis landscape 2024 tentunya dan selanjutnya. Nah, pertama itu adalah political ya, politik. Seperti yang kita ketahui, stabilitas pemerintahan, perubahan kebijakan maupun perubahan kepemimpinan, policy politik di dalam sebuah negara itu akan sangat mempengaruhi bisnis. Ya, perubahan-perubahan peraturan, regulasi, kemudian juga berbagai kegiatan politik di berbagai negara di belahan dunia ini satu dengan yang lain akan saling mempengaruhi. Ya, jadi perubahan bisnis itu dampaknya sangat dirasakan kalau ada perubahan politik. Ya, tentunya ini hal yang kita akan juga diskusikan malam hari ini. Ya, ekonomi. Nah, tentunya pertumbuhan ekonomi, bagaimana tingkat pengangguran, tingkat tenaga kerja, monetary policy ya untuk kebijakan keuangan di dunia. Ini juga kepuasan dan keyakinan konsumen akan sebuah keadaan, mengambil keputusan dalam melakukan pembelian ataupun penjualan, ini sangat-sangat mempengaruhi. Seperti kita ketahui, ekonomi itu senantiasa berubah, bertumbuh, berkembang, bahkan turbulence ya yang pernah saya sampaikan. Artinya bagaimana keadaan ekonomi ini kita akan bahas. Nah, yang ketiga adalah sosial. Sosial di sini tentunya sangat dipengaruhi oleh demografik dan lifestyle ya, gaya hidup. Faktor demografik sebuah negara itu sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan bisnis ataupun perkembangan ekonomi di negara tersebut. Dan bagaimana gaya hidup ini juga akan sangat mempengaruhi bisnis. Ya, oleh sebab itu kita tentunya perlu memperhatikan perubahan-perubahan demografik, gaya hidup, perkembangan income per kapita itu akan mempengaruhi decision strategik bisnis di kemudian hari maupun saat ini.
Nah, teknologi, jangan lupa teknologi adalah salah satu change driver yang sekarang ini sangat-sangat kuat ya mempengaruhi dunia bisnis. Dunia bisnis saat ini tentunya tidak mungkin tanpa adanya teknologi seperti yang kita pernah bahas sebelumnya, yaitu artificial intelligence itu sangat mempengaruhi ya bagaimana ini akan memberikan sebuah percepatan ya perubahan. Jadi teknologi ini bukan hanya sebagai komponen atau elemen perubahan, tetapi menjadi percepatan perubahan itu sendiri. Ya, oleh sebab itu tentunya bisnis harus mempelajari juga bagaimana pengaruh teknologi. Nah, legal, kegiatan dari legal ini, perubahan-perubahan legal baik itu policy pajak, perubahan kebijakan ketenaga kerjaan seperti yang waktu itu Omnibus Law, dan kegiatan taxation policy pajak seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia saat ini di dalam intensif pajak itu sangat mempengaruhi bisnis. Ya, perubahan-perubahan regulasi industri ini juga sangat mempengaruhi karena banyak sekali perubahan-perubahan regulasi pemerintah khususnya untuk impor. Ya, di mana di Indonesia juga memperlakukan bagaimana satu negara ini melindungi produksi dalam negeri dan bagaimana membatasi impor. Dan begitu banyak peraturan-peraturan impor yang baru keluar dan itu sangat mempengaruhi. Ya, oleh sebab itu kita perlu perhatikan perubahan regulasi dari pemerintah. Health and safety ini pun menjadi hal yang penting. Kita tidak pernah sangka juga ya bahwa kalau kita pikirkan COVID itu sudah berlalu, ternyata di Singapura hari ini 2.000 kasus per hari itu terdeteksi positif COVID. Nah, hal-hal seperti ini tentunya kita sudah alami waktu mengalami pandemik dan bagaimana industri ataupun sebuah perusahaan itu bisa tetap bertahan atau tetap berkembang bahkan di dalam kondisi perubahan seperti itu. Nah, jangan lupa yang terakhir ini adalah tentang lingkungan, environment. Ini bukan sesuatu yang terakhir tetapi dianggap kurang penting. Tentunya ini menjadi hal faktor juga yang utama. Ya, faktor penting yang kita akan pahami harus melihat perubahannya, kebijakan-kebijakannya, peraturan-peraturannya, perubahan customer punya attitude dengan mempertimbangkan lingkungan hidup ini sangat mempengaruhi bisnis. Ya, seperti kita mengetahui bagaimana perkembangan mobil listrik, mobil hidrogen, fuel, dan kemudian juga emisi karbon yang terus harus dikurangi. Nah, ini akan sangat mempengaruhi, apalagi kebijakan dari United Nations tentang bagaimana sustainable company harus dilakukan. Ya, jadi ini hal-hal yang sangat mempengaruhi dunia bisnis. Ya, ini secara teori kita pahami ini, kita akan memahami 5 hal, yaitu tentang bagaimana ekonomi makro, perkembangannya, kemudian geopolitik dunia itu akan seperti apa, kemudian sosial demografik pun perubahannya seperti apa, dan climate change ya, perubahan climate, cuaca, politik dan ekonomi di Indonesia khususnya gitu. Ini kita akan lihat satu persatu. Nah, saya mencoba mengumpulkan dari berbagai sumber. Tentunya sumber-sumber yang bisa dipercaya. Di dunia bisnis tentunya kita harus melihat bukan hanya sisi kesempatan. Tadi saya sampaikan adalah bagaimana menghadapi sisi resiko. Ya, perubahan-perubahan apa yang sebenarnya harus kita perhatikan saat ini yang tentunya itu akan terjadi sebuah perubahan risk level, ya tingkat resikonya. Jadi sebenarnya kita bukan tidak berani atau menghindar dari resiko, tetapi yang kita harus pikirkan sebagai seorang pebisnis adalah bagaimana melakukan mitigasi resiko, mengantisipasi risk yang akan datang, dan kita mempersiapkan bahkan memanfaatkan resiko itu untuk menjadi sebuah kesempatan. Ya, jadi selalu ada kesempatan di balik resiko. Jadi secara ekonomis, intelligence ini adalah mengumpulkan berbagai elemen komponen yang bisa mempengaruhi dunia bisnis. Seperti tadi ada political, ada military, economic, dan environment. Ya, saya ingin lebih meng-highlight yang warna kuning, ya di mana high interest rate lead to global recession. Ini sangat penting. Kita melihat bahwa bagaimana perkembangan inflasi di Amerika yang demikian tinggi, tentunya di dalam sejarah sekian ratus tahun yang lalu terjadi dan sekarang terjadi lagi. Dan kemudian bagaimana pemerintah Amerika berusaha menekan inflasi tersebut. Walaupun saat ini masih tinggi, masih di angka 3 dan sebelumnya di angka 9, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Beberapa negara bahkan Turki dan beberapa negara lain itu bisa mencapai 30-70%. Dan itu membuat beberapa negara bisa bankrupt. Nah, oleh sebab itu tingginya suku bunga
The Fed di Amerika itu akan sangat mempengaruhi sebuah negara Amerika ataupun negara-negara lain. Ya, kenapa? Karena kita ada di dalam sebuah dunia yang borderless world, tanpa batas. Kita satu dengan yang lain, satu negara itu terhubung. Ya, nah bagaimana terjadinya sebuah resesi, yaitu slowdown ekonomi, ya penurunan pertumbuhan ekonomi yang negatif menyebabkan resesi. Ini kita melihat bahwa pengaruh dari The Fed. Ya, bagaimana The Fed untuk tahun ini 2023 itu sangat agresif untuk meningkatkan suku bunganya. Bagaimana biasa naik cuma 0,05 basis point, ternyata bisa menjadi 0,25 dan terakhir sampai 5,25, 5,75 dan sekarang sedang dipertahankan untuk terus ditingkatkan untuk menurunkan inflasi. Jadi perkembangan sebuah negara khususnya Amerika yang sebagai negara yang sangat mempengaruhi semua ekonomi global. Di Indonesia pun bagaimana bunga The Fed itu mempengaruhi bunga BI. Bunga BI akan ditentukan mengikuti bagaimana perkembangan turun naiknya bunga The Fed dan akibatnya bunga pinjaman pun bank naik terus dan itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan interest rate di bank baik itu deposito maupun dari segi funding dan loan. Nah, itu akan sangat mempengaruhi sehingga kita bisa terus memantau dan terakhir Jerome Powell masih menyatakan bahwa akhir November kemarin tidak meningkatkan suku bunga The Fed, tetapi dia bilang it's long way to go. Ya, bagaimana dia ingin menekan inflasi Amerika itu menjadi 2. Nah, ini menjadi masih pertanyaan. Jadi perkiraan sampai 6 bulan ke depan, The Fed masih akan terus memantau dan bagaimana kapan dia akan menurunkan suku bunga The Fed. Itu banyak ahli ekonomi sedang mempelajarinya. Sehingga kita juga perlu memperhatikan hal itu karena sangat mempengaruhi bukan hanya suku bunga, tetapi mempengaruhi juga capital di sebuah negara. Seperti di Indonesia saat The Fed naikkan maka terjadi capital flight di mana likuiditas Indonesia US dollar menjadi turun dan akibatnya suku bunga naik ditambah lagi menjadi kurs US dollar terhadap rupiah menjadi lemah dan US dollar menguat. Akibatnya di bulan Oktober sampai November itu sampai 16.000. Ya, bersyukur infrastruktur di Indonesia masih kuat bertahan 16.000. Kita tahu tahun 98 pada saat 16.000 infrastruktur ekonomi tidak kuat mengakibatkan negara kita mengalami krisis ekonomi. Ya, itu sangat-sangat mempengaruhi dunia bisnis. Oleh sebab itu, kita tahu bagaimana saat ini Indonesia juga sedang memikirkan bagaimana mengurangi pengaruh dari kenaikan suku bunga tersebut. Nah, global trade war tentunya masih terus terjadi antara US dan China. Ya, ini adalah 2 ekonomi terbesar di dunia. Ketika mereka melakukan global trade war, tentunya ini akan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan impor dan ekspor. Sehingga kita melihat bahwa satu dengan yang lain berusaha untuk mengamankan produk masing-masing. Mereka ingin mengurangi impor. Nah, sekarang ini terjadi hal yang sangat berbeda. Dulu adalah globalisasi, di mana semua negara ingin berusaha untuk meningkatkan ekspornya, membuka kebijakan-kebijakan untuk membuka supaya ada impor. Impor-ekspor itu terjadi transaksi, di mana World Trade Organization itu terus berusaha untuk memberikan stimulus untuk setiap negara itu bisa melakukan impor dan ekspor semakin besar. Sehingga ada area AFTA, Asian Free Trade Area, berbagai kerjasama free trade untuk mengurangi bea masuk atau import duty sebuah negara. Tetapi dengan global trade war, kita lihat ketika US tidak suka bahwa China barang-barang yang masuk ke US, maka dia menaikkan bea masuk, ya import duty dari barang-barang yang dibeli dari China. Tentunya akibatnya apa? Kenaikan import duty menyebabkan kenaikan dari landed cost. Landed cost meningkatkan retail. Nah, retail ini tentunya akan mempengaruhi inflasi sendiri. Ya, daya beli masyarakat akan turun. Nah, oleh sebab itu ini hal yang tentunya kita perlu perhatikan. Bagaimana satu negara dengan negara yang lain, itu khususnya US dan China ketika berperang, itu sangat mempengaruhi kebijakan impor ekspor negara-negara yang lain juga. Di Indonesia tentunya juga melakukan hilirisasi. Ini hal yang sangat positif untuk Indonesia seharusnya. Oleh sebab itu kita tahu seperti Europe juga tidak setuju Indonesia melakukan hilirisasi karena hal itu sebenarnya hal yang harus dilakukan oleh Indonesia. Kenapa? Karena kita tidak boleh mengekspor raw material yang sifatnya mining, tambang itu. Harusnya sudah diolah. Nah, hal yang ketiga adanya global konflik.
Ya, ini adalah pengaruh dari geopolitik. Ya, kita tahu waktu hal yang sederhana aja, di sini China itu adalah kekuatan ekonomi dunia kedua saat ini. Bahkan sebenarnya mungkin saat ini juga sangat memiliki kekuatan ekonomi yang lebih baik. Tentunya saat ini memang cukup bermasalah dengan bermasalahnya properti di China. Beberapa perusahaan raksasa China, propertinya di sana kolaps, gagal bayar, yang mengakibatkan perlambatan ekonomi China saat ini. Tetapi kita lihat adalah global konflik antara China dan Taiwan. Ketika Nancy Pelosi datang dari US datang ke Taiwan, sangat mempengaruhi ya bagaimana China tentunya tidak ingin Taiwan itu merdeka. Jadi di sini kelihatan terjadi adanya sebuah upaya-upaya Amerika untuk meningkatkan, mengeskalasi geopolitik di Asia Timur khususnya. Nah, kita tahu Ukraina dan Rusia itu terjadi perang udah sekian tahun dan ternyata ini mempengaruhi sekali ke Europe ya. Europe countries itu mengalami resesi bahkan minus, itu tidak bisa lagi memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Kenapa? Karena Rusia dan Ukraina perang yang berkepanjangan tidak selesai dan tentunya sanksi ekonomi yang dijatuhkan ke Rusia berbalik mempengaruhi ekonomi di Eropa sendiri. Ya, kita tahu bagaimana Prancis, Jerman, itu juga UK, Inggris mengalami permasalahan. Nah, kita lihat bahwa saat ini kita tidak pernah juga membayangkan ketika 7 November terjadi peperangan ya di mana Hamas menyerang Israel. Ya, ketika Hamas menyerang Israel, ini tentunya menjadi geopolitik di Middle East yang perlu kita perhatikan juga. Kenapa? Karena ini akan sangat mempengaruhi jalur transportasi maupun jalur perdagangan. Middle East itu adalah sumber di mana minyak bumi diperdagangkan di sana. Jadi bagaimana sekarang peperangan Rusia dan Ukraina belum selesai, sudah ada lagi peperangan antara Israel dan Hamas yang terus semakin memanas. Nah, kita melihat bahwa World Economic Forum setiap tahun mereka melakukan meeting dan seluruh pemimpin dunia dan tentunya pemimpin bisnis perusahaan-perusahaan global, mereka melihat bahwa sebenarnya bagaimana global economy prospect. 61% mereka melihat bahwa kemungkinan akan melemah. Global economy itu akan menjadi tidak terlalu kondusif untuk berbisnis sebenarnya. Mengalami tingkat resiko yang meningkat di dalam melakukan bisnis. Mengapa? Nah, mereka mencoba menganalisa ya kenapa? Karena adanya tingkat suku bunga yang naik, tetapi walaupun sudah melambat tetapi masih akan ada pengaruh dari peningkatan suku bunga. Geopolitik ya tentunya ini menjadi sumber di mana kerentanan ya sebuah ekonomi itu dipengaruhi sekali oleh geopolitik. Ya, kita akan bahas lebih dalam tentang geopolitik. Ya, bagaimana inflasi sebuah negara juga ini tentunya bisa semakin buruk kalau tidak dikendalikan. Bersyukur Indonesia inflasinya masih terkendali. Bagaimana juga kondisi tight money policy atau bagaimana melakukan funding beberapa bank di Amerika menjadi kolaps tahun 2023 ini dan kita tahu mereka itu mendanai startup. Masih ada beberapa bank yang akan kolaps karena dia kekurangan likuiditas dan perusahaan-perusahaan startup yang waktu COVID kemarin pandemi tidak bisa bertahan kembali, kekurangan cash flow yang mengakibatkan bank sendiri menjadi gagal bayar. Hal ini tentunya akan membuat kehati-hatian, ya prudent money policy, tight money policy yang tentunya tidak mudah lagi perusahaan-perusahaan startup mendapatkan dana dari venture capital. Nah, kita lihat domestic politik, ini juga 79% probability-nya mempengaruhi kerentanan ekonomi seperti di Indonesia yang akan pemilihan presiden yang baru ya itu akan sangat mempengaruhi. Di Amerika juga demikian akan ada pemilihan pemimpin yang baru, itu sangat mempengaruhi kebijakan di negara tersebut, ekonomi maupun di negara-negara lain. Ya, kita lihat bahwa ini adalah probability yang cukup signifikan ya. World Economic Forum mem-highlight hal-hal ini sebagai yang harus kita perhatikan sebagai para pebisnis untuk melihat bagaimana outlook di 2024. Nah, bagaimana IMF? Ya, kita lihat di IMF pada tahun 2023 ini, IMF itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global itu hanya 3. Ya, sehingga kalau pertumbuhan ekonomi global 3, itu di bawah tahun 2022. Ya, artinya sudah ada penurunan dari 2022 ke 2023. Nah, bagaimana di tahun 2021 ini ada 6,3. Ini pertumbuhan ekonomi dari 2020 karena COVID.
Ya dari minus kemudian naik sehingga ada pertumbuhan 6,3. Tapi ini tuh baru terjadi yang namanya V-shape recovery. Ya kita bersyukur tahun 2019 kemudian 2020 itu pandemik dan bisa mengalami recovery di 2021. Ya ini satu hal yang kita syukuri karena kalau W-shape itu akan sangat jauh, apalagi U-shape recovery itu akan sangat tinggi. Ya ini kita harus pikirkan para pebisnis melihat bahwa bagaimana 2024. Nah ternyata IMF melihat dari segala faktor ekonomi yang mempengaruhi, dia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2024 itu hanya 2,9. Artinya lebih rendah dari 2023. Ya proyeksi IMF ini diturunkan, sebelumnya masih di atas 2,9 tetapi di Oktober diturunkan. Ya sehingga mereka melihat dengan adanya geopolitik memanas di Middle East, pertumbuhan ekonomi global turun. Kalau pertumbuhan ekonomi global turun, ini akan sangat mempengaruhi bisnis. Artinya bisnis-bisnis di negara-negara akan sangat terpengaruh oleh globalisasi ekonomi dan global economic growth. Nah, ini akan sangat terus perhatikan. Nah, bagaimana World Economic Forum memperkirakan akan terjadinya stagflation. Stagflation ini adalah resesi dibarengi dengan inflasi. Hal yang seharusnya tidak mudah terjadi. Bagaimana sebuah negara bisa mengalami inflasi tetapi di sisi yang lain juga mengalami resesi sehingga tidak ada pertumbuhan ekonomi. Nah, stagflation ini tentunya hal yang akan kita lihat di berbagai negara, itu ada prediksi. Bagaimana contoh misalnya di United States ini ada 18% itu akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang rendah. Jadi stagflation di sini terjadi ketika pertumbuhan ekonomi rendah dan inflasi tinggi. Jadi kalau dilihat di United States ini pertumbuhan ekonomi masih bisa naik, masih ada 18%, tetapi untuk inflasi masih 47% probability-nya. Sehingga kemungkinan adanya stagflasi di negara US ini sedang mereka upayakan untuk tidak terjadi. Ya di China sendiri 46% itu ekonomi tetap akan melemah. Tetapi seperti kita tahu akibat dari bisnis property crash dan beberapa perusahaan-perusahaan raksasa dunia properti yang ada di China, khususnya milik China itu bermasalah, gagal bayar, menyebabkan pertumbuhan ekonomi China melemah. Tetapi di China untuk inflasi masih bisa terkendali. Bagaimana di Southeast Asia di sini tentunya kita lihat pertumbuhan ekonomi melemah itu 17% dan inflasi itu masih ada 20%. Jadi kita melihat masih ada hal yang kita harus hati-hati bahwa bagaimana supaya kita di dalam pertumbuhan ekonomi yang melemah, inflasi yang tinggi, perusahaan kita masih tetap bisa berjalan. Nah, bagaimana dengan prediksi IMF terhadap Tiongkok dan US? Karena ini dua negara ini pertumbuhan ekonomi mereka baik, maka pertumbuhan dunia pun akan sangat dipengaruhi menjadi lebih baik. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi mereka turun, maka pertumbuhan ekonomi dunia pun akan turun. Kenapa? Karena mereka major player ya menjadi poin yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ya, bagaimana IMF? IMF ini memprediksi 2023 Tiongkok itu masih pertumbuhannya 5, tetapi di 2024 menjadi 4,2. Jadi tahun 2024 IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu menurun, slow down. Demikian juga US, ya US dari 2,1 akan turun menjadi 1,5. Artinya pertumbuhan ekonomi ini menjadikan tingkat produksi dan tingkat penjualan menjadi turun. Oleh sebab itu kita perlu menyikapi bahwa bagaimana di dalam ekonomi yang melemah atau ekonomi yang pertumbuhannya menurun, perusahaan kita masih bisa tetap tentunya bertumbuh, berkembang atau survive. Ya, itu yang kita harus pikirkan. Dan Economic Forum juga WEF ini dia memperkirakan bahwa geopolitical tension itu 74% yang akan sangat mempengaruhi ekonomi dan tighter financial condition itu 59%. Ya, jadi kita tahu kondisinya seperti itu, maka akan sangat mempengaruhi apa yang akan terjadi di tahun 2024. Nah, saya akan masuk ke geopolitik dunia ya. Geopolitik dunia ini kita melihat bahwa sekarang ini ada perang ya antara Rusia dan Ukraina yang tadi saya udah singgung. Kemudian
terjadi peperangan juga antara Israel dan Palestina, sebenarnya ini dengan Israel dengan Hamas, tetapi mempengaruhi sekali yang saya tadi bilang peta ekonomi dunia. Ya, bagaimana prospek menjadi di outlook di 2024 sangat dipengaruhi oleh dua geopolitik ini. Ya, bagaimana global trade war tentunya terus akan berjalan antara China and US ya. Kita lihat bagaimana Xi Jinping juga mengunjungi US untuk mengajak supaya US itu tidak memusuhi China. Tetapi kita tahu Joe Biden saat pulang Xi Jinping masih memberikan komen yang negatif. Itu pun sangat mempengaruhi. Ya, sehingga akibatnya ini masih belum selesai. Dan kita lihat Korea Utara dan Korea Selatan pun masih ada kemungkinan terjadinya konflik seperti di China dan Taiwan. Ini bagus sekali Bloomberg ya. Bloomberg itu mencoba memprediksikan, mencoba memproyeksikan bagaimana terjadinya peperangan Israel dan Hamas. Dan dia membuat 3 skenario. 3 skenario ini akan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan ekonomi di tahun 2024 karena apa yang akan terjadi di dalam peperangan di Middle East ini akan mempengaruhi 3 hal, yaitu harga minyak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi peperangan yang sekarang terjadi itu skenario ke-1 itu adalah confined war, artinya perang yang terbatas. Ya, perang terbatas di antara Gaza. Ya, kita lihat di jalur Gaza dan di tepi barat, di sini Israel berusaha untuk menghancurkan kekuatan Hamas. Karena salah satu saat ini penguasa di Palestina, pemerintah itu adalah Hamas, dan Hamas melakukan penyerangan, mengakibatkan Israel sekarang ingin menyelesaikan Hamas di Gaza. Ya, supaya tidak ada lagi ancaman yang bisa mengancam Israel. Nah, kita tahu bahwa peperangan itu tidak mudah ya. Kenapa? Karena Israel setelah diserang, peperangan belum selesai ya. Bahkan ketika kemarin gencatan senjata hanya beberapa hari, ketika itu dan perang kembali. Akibatnya di jalur Gaza ini sekarang dari Gaza Utara ke Gaza Selatan. Dan itu timbul permasalahan peperangan yang bukan antara Israel dan Hamas, karena untuk menghancurkan Hamas, di mana Hamas memiliki kekuatan bertahan lewat tunnel-tunnel yang mereka bangun, itu tidak mudah dihancurkan oleh Israel, dan mereka pun di balik Hamas tentunya ada kekuatan lain yang mendukung. Nah, skenario kedua itu adalah proxy war, di mana sebenarnya ada negara satu Israel dan Iran sebenarnya yang saling ingin berperang, dan Iran ingin menghilangkan Israel. Itu mengakibatkan sebenarnya dia menimbulkan adalah pihak ketiga, proxy war. Makanya kenapa Hizbullah sekarang peperangan bukan hanya dengan Hamas, tetapi ada Hizbullah, ada Houthi. Ini akan terjadi peperangan yang pihak ketiga yang dipakai oleh Iran untuk menyerang Israel. Sehingga Israel akan berperang melawan negara-negara tersebut yang tentunya ini akan menyebar. Ya, peperangan itu menjadi lebih kompleks sifatnya, masuk ke Syria dan sebagainya, Lebanon, Syria. Nah, ini tentunya akan sangat bermasalah sekali seandainya Israel dan Iran yang langsung direct war. Ketika direct war terjadi antara Israel dan Iran, ini akan sangat mempengaruhi dunia. Kenapa? Karena ini dua negara yang memiliki nuklir. Ya, kita memperkirakan terjadinya perang dunia ketiga diawali ini karena di balik Iran itu ada Rusia, di balik Israel ada US, di mana China berperan dan dan sebagainya. Ini tentunya hal yang sangat tidak pernah kita harapkan terjadi gitu. Karena siapapun di dalam peperangan apapun itu akan sangat menyengsarakan ya bangsa-bangsa dan negara, khususnya rakyat-rakyat yang tidak bersalah. Ya, jadi kekuatan politik, kekuatan militer dan bisnis juga tujuannya sehingga mengakibatkan terjadinya peperangan. Nah, apa yang diperhitungkan tadi adalah 3 hal ya. Kalau eskalasi terjadi dari skenario 1 terbatas masuk kepada hal yang kedua, yaitu proxy war dan ke direct war, itu ada 3 poin, yaitu ketika terbatas itu diperkirakan kenaikan minyak bumi ya. Tadi kita ketahui Middle East ini sebagai tempat di mana sumber minyak dan transaksi minyak bumi, transportasi minyak bumi terjadi. Jadi kalau masih confined war, kita perkirakan minyak itu akan naik sekitar $4 per barrel. Ya, kita tahu sekarang ini sudah $80 per barrel, dan kalau naik itu sekitar $4 per barrel. Saya perhatikan di Oktober November. Nah, kalau terjadi kenaikan minyak
minyak, tentunya ini akan mempengaruhi inflasi. Di mana-mana tentunya kalau minyak naik, akibatnya semua transportasi naik, makanya harga pokok naik. Harga pokok naik, ya tentunya harga jual akan naik. Oleh sebab itu diperkirakan GDP itu akan turun. Inflasi akan naik, GDP akan turun, dan VIX ini adalah volatile index global, itu akan tidak begitu terpengaruhi. Tapi kalau terjadi proxy war, di mana tadi multi war ini tuh yang terjadi di Gaza, West Bank, tepi barat, tetapi juga ada Lebanon, Syria, ini terlibat gitu kan. Nah, kalau ini terlibat, maka minyak bumi diperkirakan akan naik $8 per barrel. Ya, dan GDP akan turun 0,3 poin, inflasi akan naik 0,2 poin, dan VIX akan naik 8 poin. Artinya tingkat resiko dunia itu akan semakin tinggi, ya, semakin volatile, artinya semakin rentan. Bagaimana dengan direct war? Nah, inilah yang tentunya yang saya tadi bilang akan sangat mempengaruhi seandainya Israel dan Iran melakukan direct konflik. Kita tahu bahwa ini adalah dua negara yang sangat mempengaruhi, dan di balik negara itu juga ada kekuatan-kekuatan negara lain. Nah, tentunya minyak diperkirakan oleh Bloomberg ini, oleh para analis ekonominya, akan naik $64 per barrel. Jadi kita bisa bayangkan akan ada di atas 100 ya, sampai $124 per barrel. Nah, akibatnya kita Indonesia juga masih mengimpor minyak. Tentunya kita akan mengalami pembelian minyak, harga minyak yang sangat mahal. Kita sudah rasakan sekarang bagaimana kita membeli BBM itu semakin hari semakin mahal. Ya, GDP akan turun, inflasi akan naik 1,2 poin, dan VIX menjadi 16 poin. Nah, ini tentunya kita tahu sangat mempengaruhi bisnis kita, di apapun bisnisnya akan sangat terpengaruh oleh hal ini. Ya, tentunya kita harapkan semuanya bisa terjadi perdamaian dan tidak terjadi peperangan yang sampai ke skenario ketiga. Ya, nah, saya lanjutkan climate change. Bagaimana dengan climate change? Perubahan climate tentunya jangan dianggap remeh. Ya, kegagal panen dengan El Nino, badai El Nino itu mempengaruhi gagal panen. Gagal panen mempengaruhi sumber makanan pokok, ya, sumber pokok makanan itu berkurang. Dengan berkurangnya sumber pokok, harga-harga menjadi naik, dan akibatnya inflasi akan naik, dan tentunya akan terjadi kelaparan. Ya, di beberapa negara kita tahu Indonesia pun harus mengimpor beras, dan beberapa negara penghasil beras seperti Thailand dan Vietnam itu tidak mau memberikan juga. Kenapa? Karena mereka juga berusaha untuk mempertahankan ketahanan pangan, ya. Indonesia masih gagal membangun ketahanan pangan sehingga Indonesia masih impor. Nah, akibatnya ini akan sangat berpengaruh. Mendapatkan 1 juta ton itu sangat kecil dibanding kebutuhan untuk reserve pangan. Jadi climate change ini kita tahu dunia semakin global warming, semakin panas, di mana efek rumah kaca itu semakin bermasalah, dan akibatnya panas meningkat. Kalau bumi ini meningkat sudah menjadi 2 derajat, dan itu akan sangat bermasalah ketika sudah mencapai 3 derajat. Ya, di mana kelaparan dan tanah sudah tidak bisa dipakai lagi untuk menanam, dan banjir di mana-mana, dan kita tahu itu akan sangat mempengaruhi bisnis. Ya, tidak mungkin kita melakukan bisnis jika ada bencana alam gitu. Dan ini tentunya kita perlu bersama-sama memikirkan saat ini tuh bagaimana berusaha untuk memikirkan tentang sustainable factor, ya, eco-friendly business gitu. Kita tidak hanya memikirkan profit, tapi kita harus pikirkan people dan planet, yang tentunya itu akan menjadi triple bottom line. Nah, kita lihat sekarang di sini adalah perkiraan early warning, ya. Saya tidak perlu bahas ini di negara-negara yang tentunya highest concern, yang biru tua itu adalah beberapa negara yang sekarang ini sudah mengalami kelaparan, ya, dan diperkirakan sampai di April 2024 mereka sudah ada early warning hunger hotspot. Ini sudah diumumkan oleh Badan Dunia, dan kita tentunya perlu melakukan juga pemikiran supaya bagaimana tidak menimbulkan waste di dalam makanan-makanan kita. Nah, politik ekonomi Indonesia bagaimana? IMF memprediksi Indonesia itu di tahun 2023 adalah saat ini Indonesia masuk ke quarter to quarter, year on year itu akan diperkirakan 5, ya, pertumbuhan ekonominya. Sedangkan di 2024 pemerintah pun memperkirakan 5, dan IMF masih memperkirakan Indonesia akan stabil di 5. Ya, ini bersyukur, ini hal positif buat Indonesia, diperkirakan masih pertumbuhannya 5. Dan tahun 2023 secara global kita tahu bahwa akan turun dari 3, itu akan menjadi 2024 2,9. Jadi di antara melemahnya ekonomi global, Indonesia masih bisa bertahan pertumbuhan ekonomi 5. Hal ini tentunya perlu disikapi bagaimana nanti terjadinya politik
perubahan kepemimpinan dan politik di Indonesia itu akan sangat mempengaruhi. Ini proyeksi dari sisi ekonomi. Ya, pertumbuhan ekonomi di G20 Indonesia menjadi tertinggi yang ketiga. Ini sepanjang beberapa sejarah mungkin kita waktu dulu belajar tidak pernah melihat hal ini. 5,17 itu melebihi negara-negara Prancis, Jerman, Jepang untuk bisa bertumbuh. Nah, ini pergerakan rupiah tadi saya udah jelasin bagaimana kita sudah di 1 November itu menyentuh 15.930 ya. Nah, RAPBN, kita perlu lihat RAPBN 2024 karena ini pemerintah berdasarkan seluruh data yang mereka miliki, pemerintah sudah membuat proyeksi di tahun 2024. Ya, proyeksi Indonesia itu akan mengalami yang namanya defisit anggaran. Jadi Indonesia dari pendapatan dan belanja itu akan minus 522 triliun atau 2,2% dari PDB. Ya, ini berarti artinya pemerintah akan kekurangan dana, tetapi dia akan push pertumbuhan ekonomi supaya belanja negara tetap lebih tinggi walaupun pendapatan negara 2,7 dia akan push menjadi 3,3. Supaya apa? Kalau pemerintah tidak push pertumbuhan ekonomi, maka para ekonomi di negara Indonesia akan sangat terpengaruh. Para pebisnis akan mengalami namanya slowdown atau pertumbuhan ekonomi yang menurun atau bahkan minus, itu akan mengalami resesi. Jadi untuk menghindarkan itu pemerintah lebih baik memilih defisit anggaran. Nah, Indonesia diperkirakan pertumbuhan di RAPBN itu 5,2%, kemudian minyak $80 per barrel, dan US 15.000. Jadi saat ini sudah tidak berlaku lagi. Ini belum memasuki 2024, dolar masih di 15.500. Ya, ini tentunya harus kita pikirkan untuk beberapa perusahaan yang sangat terpengaruh karena penggunaan dolar import US dollar masih banyak. Nah, gambar ini dibuat sebelum ada pemilihan nomor capres dan cawapres 1, 2, 3 untuk 2024. Ini tentunya akan sangat mempengaruhi. Ya, gonjang-ganjing politik, siapa yang akan memimpin, apakah 1, 2, atau 3, itu akan sangat mempengaruhi decision bagaimana ekonomi Indonesia akan bertumbuh dan berkembang. Kita tergantung pemimpinnya juga. Jadi kita berharap pemilu ini akan melahirkan pemimpin yang tepat ya untuk kesejahteraan Indonesia. Artinya jangan hanya kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan yang mengakibatkan tentunya masyarakat Indonesia mengalami masalah dan tentunya bisa mengalami penurunan ekonomi. Nah, dari semua itu sebenarnya saya ingin menyimpulkan ada 8 hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian di tahun 2024. Ya, jadi saya ringkas aja tentang supply chain ya. Supply chain ini hal yang penting. Kita seringkali hanya memikirkan marketing, tetapi kita lupa bahwa tidak akan pernah ada selling kalau tidak ada supply yang baik. Gitu. Jadi supply ini sangat penting. Kenapa? Karena rupiah itu cenderung melemah. Artinya supply chain kita harus kita pikirkan hindari import material. Kita pikirkan juga untuk supply chain ini harus ada alternatif pemasok. Jangan hanya 1-2 pemasok sehingga mengakibatkan ketergantungan. Ketika ada scarcity atau kelangkaan, kita tidak punya alternatif. Ya, dan kita harus memikirkan adanya produksi lokalisasi. Ya, kalau bisa kita mengganti import menjadi produk lokal sehingga penggantian menggunakan produk lokal ini akan mengurangi kebutuhan import, mengurangi kebutuhan US dollar. Dan kalaupun bertransaksi saat ini misalnya menggunakan impor produk dari China, beberapa negara khususnya Indonesia juga kita sekarang para pebisnis sudah menggunakan RMB. Artinya untuk mengurangi pengaruh dolar, melakukan dedolarisasi dan memilih RMB lebih baik, lebih aman. Ya, sehingga tidak ada ketergantungan penuh. Nah, supply ini perlu dijaga untuk menghindari kelangkaan. Jadi kita harus pikirkan company kita, apa sih supply chain kita, kritikalnya seperti apa, raw materialnya, ingredient, ataupun proses-proses di belakang production, di mana itu harus kita jaga dengan baik gitu, supaya jangan sampai peningkatan harga pokok produksi tentunya akan meningkatkan harga penjual, dan harga jual meningkat belum tentu daya saing akan bisa meningkat gitu. Pengembangan SDM. Ya, jangan lupa bahwa sebenarnya peperangan ataupun persaingan antar company itu sebenarnya bukan persaingan bisnis, tetapi persaingan SDM. Ketika perusahaan memiliki SDM yang handal, memiliki skill yang tangguh, bisa bertahan dalam tekanan, memiliki pemikiran strategi yang tepat, cerdas di dalam melakukan solusi penyelesaian masalah, loyal terhadap institusi, bisa mengantisipasi, beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi bisnis, ini tentunya akan bisa
bisa bertahan perusahaannya. Tujuan saya menyampaikan tema ini bisnis landscape, resiko apapun itu pasti akan dihadapi di dalam bisnis. Tidak ada bisnis yang tidak ada resiko dan tidak ada dunia yang nyaman, aman, dan mudah. Ya tentunya kita akan terus mengalami turbulen dan volatile, uncertainty ya, dan kemudian complexity dan ambiguity atau VUCA condition itu akan terus terjadi. Tapi bagaimana perusahaan itu harus bisa meningkatkan SDM-nya, kemampuan SDM-nya, kapasitas, kapabilitasnya, kompetensinya, karakternya, supaya apa? Bisa mengantisipasi. Kata kuncinya adalah antisipasi. Ya, resiko itu harus diantisipasi. Kita mengetahui lebih dulu resiko, maka kita bisa memikirkan tindakan hari ini apa yang harus kita lakukan. Kemudian adaptasi, karena perubahan-perubahan yang demikian cepat harus membuat organisasi kita itu mampu beradaptasi dengan cepat, agile, lincah. Ya, kondisi bisnis akan terus berubah. Politik seperti sekarang, geopolitik yang tadi saya jelaskan, itu sangat mempengaruhi perusahaan kita itu memiliki yang namanya resilient. Saya pernah bawakan juga di LT ini tentang bagaimana membangun ketahanan resilient. Ya, ketiga, digitalisasi. Ya, tujuannya karena inflasi bisa terjadi, high cost ekonomi itu terjadi, maka perlu adanya digitalisasi. Ya, ini juga mempengaruhi, ini salah satu mengantisipasi perkembangan teknologi. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang saat ini belum memiliki sistem bisnis proses yang efisien, itu akan menyebabkan high cost ekonomi perusahaannya. Apalagi perusahaan yang tidak memiliki akurasi ya di dalam data. Akibatnya akan salah dalam pengambilan keputusan. Apalagi perusahaan yang belum memiliki ERP atau memiliki software ya yang untuk meningkatkan bisnis proses dan pengambilan keputusan yang tepat, itu akan sangat bermasalah. Kenapa? Karena persaingan ekonomi ini, persaingan bisnis terjadi dari persaingan teknologi. Perusahaan-perusahaan yang bukan hanya bergaya memiliki software tetapi tidak menggunakan utilisasinya itu percuma. Ya, bagaimana perusahaan yang tidak memiliki sistem secara baik itu akan menjadi perusahaan yang tentunya akan lebih lemah dibanding perusahaan yang memiliki sistem dan SDM yang kuat. Nah, pemasaran, dari segi pemasaran akan terjadi hybrid. Ini harus dipikirkan omnichannel. Kita sudah mengalami pandemik dan kita memahami satu saat tiba-tiba kalau lockdown itu tidak ada lagi yang namanya offline, on-site, yang ada adalah online. Bagaimana saat ini kita harus membangun perusahaan-perusahaan yang biasa bermain di offline, saat ini kita harus berpikirkan online. Kita tahu bahwa TikTok ya, bagaimana live commerce itu sangat mempengaruhi. Kita bangga waktu itu dengan e-commerce dan e-commerce itu Tokopedia bertumbuh berkembang. Kemudian ketika ada live commerce, IG Shop itu tidak bisa seperti TikTok yang memiliki algoritma yang demikian baik, maka TikTok Shop itu menjadi sebuah channel yang begitu bagus gitu kan untuk bisa mengembangkan bisnis. Tetapi ketika pemerintah menutup dan sekarang TikTok sedang melakukan pendekatan dengan Tokopedia, maka ini akan menjadi sebuah pemasaran yang harus kita pikirkan. Apapun industrinya, tentunya omnichannel ini harus kita pikirkan, ya, yaitu digitalisasi pasar dan sekaligus untuk meningkatkan experience atau pengalaman belanja. Ya, kenapa? Karena customer bukan hanya membeli barang, tetapi membeli experience. Yang kelima, cash flow. Tentunya kita tahu situasi kondisi itu akan sangat berubah dan bagaimana perusahaan-perusahaan tentunya harus memiliki cash flow yang baik. Ya, kecenderungan suku bunga pinjaman akan naik, tingkat inflasi akan cenderung naik, kenaikan suku bunga The Fed itu masih ada kemungkinan naik, harga minyak juga akan naik, peperangan geopolitik itu akan terus berkembang, maka kita harus memiliki cash flow yang kuat. Portfolio investasi, kita harus pikirkan investasi, distribusi satu dengan investasi yang lain harus saling mengcover resiko, meningkatkan peluang satu dengan yang lainnya. Ya, seperti pemilu di Indonesia. Pemilu itu bisa menjadi peluang ya untuk hospitality business misalnya. Tapi bagaimana pemilu juga bisa mempengaruhi sisi yang lain. Jadi ini harus menentukan saat pemilu orang memikirkan wait and see. Oleh sebab itu pergerakan dan waktu investasi menjadi hal yang penting. Inovasi ini kata kunci untuk bisa tetap beradaptasi adalah inovasi. Artinya untuk bisa tetap bertahan kita harus menghadapi segala resiko perubahan. Maka keahlian dan budaya melakukan inovasi itu menjadi kata kunci. Tidak bisa kita hanya menjadi tagline, kita bilang bahwa kita inovasi tapi tidak pernah melakukan. Jadi yang paling penting kita harus terus bisa beradaptasi, tetap tangguh,
bahkan bertumbuh, berkembang di saat-saat sulit. Kenapa? Karena kita melakukan inovasi. Jadi tuntut dan diri kita maupun tuntut organisasi, bagian ataupun perusahaan kita untuk bisa terus berinovasi. Cara lama yang kita banggakan itu akan menjadi tempat di mana kita menjadi gagal di masa depan. Kenapa? Karena sudah tidak up to date lagi apa yang kita lakukan. Demikian pun diri kita. Ya, good governance. Nah, ini tentunya juga hal yang terpenting. Mengingat saat ini dengan adanya pengaruh dari climate change dan juga pengaruh dari regulasi, baik itu pajak, baik itu hal-hal yang lain, maka tata kelola dan tanggung jawab perusahaan yang baik itu penting ya. Artinya tata kelola, good governance dan tanggung jawab moral itu perlu dilakukan karena sekali bermasalah secara di good governance ini karena ketidaktaatan peraturan mengikuti peraturan pemerintah ini akan menjadi gagal. Ya, kita lihat beberapa perusahaan yang dulunya begitu hebat tetapi bisa hilang dalam hitungan hari menjadi nol semua asetnya karena gagal di dalam melakukan good governance. Ya, saya harapkan lewat dari apa yang kita sampaikan di sini adalah kita tetap menjadi semangat dan menjadi yakin bahwa gambaran di tahun 2024 seperti itu tingkat resiko dan tingkat kesempatannya, dan tentunya tidak menjadi lebih mudah di tahun 2023, tetapi juga tidak akan menjadi lebih sulit kalau kita bisa mengantisipasi, bersiap dan beradaptasi menghadapinya. Ya, kita tentunya memiliki kemampuan dan kekuatan yang sangat terbatas, mengingat setiap kali kita melihat adanya kemampuan dan pemikiran kita yang sangat terbatas, maka kita selalu harus rendah hati untuk meminta pertolongan Tuhan dan tetap bertahan dan mengandalkan Tuhan. Karena hanya Dia yang tahu masa depan, Dia tidak pernah shock, surprise dengan adanya perubahan di dunia ini. Ya, Dia tahu dan kapan akan terjadi perubahan, bagaimana akan perubahan. Dia yang tetap mengendalikan perubahan. Ya, sehingga kita hanya bisa mengandalkan pertolongan Tuhan dan kita juga bisa mengembangkan, kita punya teamwork, sehingga itu yang akan membuat perusahaan kita bisa terus bertumbuh, berkembang, bahkan dalam keadaan ekonomi yang penuh resiko. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Franky. Oh, luar biasa ya. Mantap, luar biasa. Kita bisa kasih applause ya buat Pak Franky ya. Outlook yang ada di 2024 sehingga kita bisa merencanakan kira-kira nih apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan. Kalau kita adalah orang-orang di organisasi, pelaku organisasi, kita bisa tahu strategi-strategi apa sih yang bisa kita lakukan di next ya. Pasti kita udah punya target kan, ke depannya kita harus berapa, apa yang harus kita lakukan, apa yang mau kita capai ya. Dan saya percaya outlook dari Pak Franky ini, pemaparan dari Pak Franky bisa memberikan insight ya berguna. Baik Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa malam hari ini kita dapat insight yang baik dan sangat berguna buat kita ya. Terima kasih banyak. Baik, sampai kita ketemu